Judul: Hantu Kekayaan. Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, tinggal seorang pengusaha ternak kaya raya bernama Pak Hendra. Rumahnya besar, dikelilingi oleh peternakan kambing dan sapi, dengan lahan yang subur dan ternak yang banyak. Semua orang tahu bahwa ia kaya, tetapi sedikit yang tahu bahwa kekayaannya didapat dengan cara yang sangat tidak bersih. Pak Hendra bukanlah pria yang baik hati. Ia sombong, angkuh, dan seringkali memandang rendah orang-orang desa yang dianggapnya sebagai orang miskin. Ia juga memiliki dua istri, Siti, istri pertama yang berasal dari keluarga desa yang sederhana, dan Rini, istri kedua yang berasal dari kota dan memiliki banyak ambisi. Para istri itu tidak pernah akur. Siti yang sudah lebih lama menikah dengan Pak Hendra selalu merasa iri dengan Rini yang lebih muda dan cantik. Sebaliknya, Rini merasa bahwa Siti terlalu banyak mendapat perhatian dari Pak Hendra. Mereka selalu bertengkar, dan meskipun Pak Hendra mencoba mengendalikan keadaan, kebencian di antara mereka tidak pernah hilang. Untuk menjaga kekuasaannya dan menyelamatkan bisnisnya, Pak Hendra seringkali mengunjungi dukun untuk meminta kekuatan mistis. Namun, dengan sifatnya yang arogan, ia sering meremehkan dunia gaib. Ia hanya menganggap hal-hal mistis sebagai alat untuk memperkaya dirinya, bukan sebagai sesuatu yang harus dihormati. Pertengkaran dan santet. Di suatu malam yang sunyi, terjadi sebuah peristiwa yang mengubah segalanya. Siti, yang marah besar dengan perlakuan Pak Hendra yang selalu memanjakan Rini, pergi menemui seorang dukun di desa. Ia mengirimkan santet kepada Rini, berharap istrinya yang kedua itu akan mendapat musibah. Siti tidak peduli, ia sangat ingin mendapatkan perhatian suaminya kembali, dan cara itu satu-satunya yang ia anggap bisa meruntuhkan Rini. Namun, Rini juga tidak tinggal diam. Merasa diserang, Rini pergi ke dukun yang lain dan membalas dengan santet yang lebih kuat. Seiring berjalannya waktu, pertengkaran mereka semakin meluas, dan santet-santet itu mulai berbalas tanpa henti. Apa yang terjadi selanjutnya tidak terbayangkan oleh mereka. Kebangkrutan dan wabah. Sementara itu, usaha ternak Pak Hendra yang dulunya berkembang pesat mulai merosot. Penyakit mulai melanda ternaknya. Kambing dan sapi yang dulu gemuk dan sehat, kini mulai kurus dan mati satu persatu. Para pekerja dan warga desa mulai merasa ada yang tidak beres, tetapi Pak Hendra tetap tidak percaya bahwa ini ada hubungannya dengan santet yang dikirimkan istrinya. Namun, kemalangan tidak berhenti di situ. Pada malam yang penuh petir, kebakaran besar melanda peternakan Pak Hendra. Api membakar habis seluruh kandang dan beberapa bangunan yang ada di sekitar rumahnya. Dalam kebakaran itu, Pak Hendra dan kedua istrinya terjebak di dalam rumah. Meskipun mereka berusaha keluar, api begitu cepat merambat. Saat api akhirnya padam, 3 tubuh itu ditemukan hangus, terbakar seakan-akan mereka tidak mampu melarikan diri. Warga desa percaya bahwa itu adalah akibat dari karma yang ditimpakan oleh kekuatan mistis dari santet yang mereka kirimkan satu sama lain. Namun, banyak yang juga percaya bahwa kebakaran itu adalah kutukan dari arwah yang tidak terpuaskan. Anak perempuan yang terlupakan. Pak Hendra memiliki seorang anak perempuan bernama Lina, yang saat itu bekerja sebagai guru PAUD di desa. Lina adalah gadis yang baik, selalu berusaha menjaga nama baik keluarganya meskipun keadaan keluarganya selalu kacau. Ia tahu tentang perselisihan antara ibunya dan ibu tiri, dan ia merasa tidak nyaman dengan semua yang terjadi di rumah. Setelah kematian ayah dan kedua ibunya, Lina terpaksa harus menghadapi kenyataan hidup yang pahit. Usahanya untuk menghidupi dirinya sendiri dan memenuhi kebutuhan hidup mulai terasa berat.
Tanpa warisan yang berarti, Lina hidup dalam kemiskinan. Banyak yang memandangnya rendah karena asal-usul keluarganya yang penuh dengan kekayaan yang diperoleh dengan cara mistis. Lina yang dulu memiliki banyak harapan, mulai kehilangan arah. Mencari pekerjaan di desa tidak mudah, dan gaji sebagai guru PAUD sangat kecil. Keputusasaan mulai merasuk dalam dirinya, dan ia merasa dunia ini tidak adil. Pada suatu malam, Lina terpaksa menuruti tawaran seorang lelaki yang dikenal sebagai pelanggan lama ayahnya, seorang pengusaha kaya yang datang ke kota. Ia dijanjikan uang yang banyak untuk bekerja di sebuah tempat yang katanya bisa memberinya kehidupan yang lebih baik. Tanpa banyak pilihan, Lina menerima tawaran itu. Ternyata, pekerjaan itu adalah pekerjaan pelacuran. Dengan berat hati, Lina mulai bekerja sebagai pelacur di kota besar, menjual tubuhnya demi bertahan hidup. Setiap malam, ia merasa dirinya semakin terperosok dalam kehidupan yang lebih gelap. Ia merasa terjebak dalam lingkaran dosa yang tak bisa keluar. Setiap kali ia melihat bayangan wajah ibunya yang sudah meninggal, Lina merasa dihantui oleh penyesalan dan rasa bersalah. Akhir yang mencekam. Suatu malam, Lina memutuskan untuk kembali ke desa dan mengunjungi makam orang tuanya. Ia merasa bahwa hanya dengan kembali ke tempat kelahirannya, ia bisa mendapatkan kedamaian. Namun, saat ia berdiri di depan makam ayahnya, angin tiba-tiba bertiup kencang, membawa suara bisikan halus. "Lina, kamu tidak akan pernah bisa lari dari takdirmu. Ini adalah kutukan yang turun dari generasi ke generasi." Tiba-tiba, Lina merasa ada sesuatu yang bergerak di bawah tanah, seperti sesuatu yang berusaha bangkit dari dalam kubur. Ia terkejut, dan sebelum sempat berlari, sesuatu yang gelap dan berbentuk seperti bayangan manusia muncul di hadapannya. Sebuah suara yang serak dan menyeramkan terdengar dari dalam bayangan itu. "Kami tidak akan pernah pergi. Kalian semua adalah bagian dari keburukan yang sudah dimulai sejak ayahmu." Lina menjerit, tetapi tak ada yang mendengarnya. Semua yang ia rasakan hanyalah kegelapan yang menyelimuti hidupnya, tak bisa lepas, tak bisa melarikan diri. Cerita ini berakhir dengan Lina yang terperangkap dalam kutukan keluarga dan dunia gelap yang telah menghancurkan hidupnya. Semua yang berhubungan dengan Pak Hendra dan keluarganya tetap terikat oleh kemalangan, dan desa itu, yang dulu penuh harapan, kini menjadi tempat yang dihantui oleh arwah mereka. Ini adalah kisah seram tentang kekayaan yang diperoleh dengan cara mistis, perselisihan antar istri, dan dampak buruk yang ditinggalkan oleh kutukan keluarga.